Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang ini kita berjumpa dalam kajian rutin Irma Weekend Baper. Mudah-mudahan semakin kajian semakin baper, semakin kajian semakin penasaran, semakin kajian semakin banyak yang ingin diketahui, insyaallah. Sehat semua? Ada yang tak sehat? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sore ini insyaallah kita akan mengkaji tentang haruskah manhaj, seperti tema yang dibawa oleh kawan-kawan dalam pergaulan atau dalam kehidupan kita berumah tangga atau dalam kehidupan bersosial. Apakah mesti kita semanhaj atau tidak? Ini akan kita bahas sore ini insyaallah. Mudah-mudahan bisa kita kupas lebih banyak dalam pertemuan sore ini insyaallah. Kita boleh pakai papan tulis ya? Boleh, Pak Rashid, kita angkat papan tulis agar kita bisa membahas lebih banyak tentang haruskah semanhaj ini. Spidol ada? Baik, sebelum kita bahas apa kira-kira makna kalimat semanhaj itu, atau manhaj itu apa? Apa manhaj? Ada yang paham apa itu manhaj? Sering kita menyebut kalimat manhaj. Apa itu manhaj? Kita akan berangkat dari situ. Apa itu manhaj? Ada spidol kita? Baik, siap. Apa itu manhaj? Yang akhwat, ada yang tahu apa itu manhaj? Kan kita mesti tahu dulu nih. Kita ingin menyebut semanhaj atau tidak, mesti tahu dulu apa itu manhaj. Kalau nggak tahu, kita nggak akan mungkin menisbahkan sesuatu kepada yang tidak kita tahu. Tidak mungkin kita akan mengatakan sesuatu yang kita tidak pahami. Apa itu manhaj? Ada spidol, kita akan tulis dulu manhaj. Kita sambil nunggu. Sebelum kita masuk ke makna manhaj, kira-kira menurut kawan-kawan, manhaj dengan mazhab itu sama atau tidak? Manhaj, mazhab sama atau tidak? Gimana Pak Ali? Kesepahaman. Kesepahaman, baik. Itu pertanyaan kedua. Yang ketiga, apakah setiap kita harus ada manhaj? Apakah setiap kita harus ada manhaj? Baik, sambil kita tunggu spidol. Baik, sambil nunggu juga boleh lihat surah Al-Maidah ayat 48. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Boleh buka surah Al-Maidah ayat 48. Ketemu? Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ketemu belum?
Surat Al-Maidah ayat 48. Dapat? Di situ Allah katakan, "Likulli ja'alna minkum." Ini permanen kan? Ya. Ini tidak permanen tapi kok tidak usah hapus. Memang ini tempatnya. Oh, tempatnya baik. Takut kalau dia Al-Maidah 48. Ketemu? Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Bahasa Al-Quran begini. Setiap umat Allah jadikan syir'ah wa minhajan. Kalimat minhajan ini berasal dari kalimat nahaja. Kemudian ada juga nahjun yang maknanya hampir sama. Paling mudah di antara makna yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas adalah at-tariq al-wadih, atau ada lagi at-tariq al-wadih al-mustaqim. Dan kecenderungan para ulama mengatakan maknanya adalah pada kata at-tariq ini. Apa makna at-tariq ini? Adalah metode, jalan yang dilalui, al-wadih jelas, al-mustaqim yang lurus. Jalan yang dilalui dia jelas dan lurus. Maka manhaj itu adalah jalan yang kita pergunakan, metode yang kita gunakan, tempat lalu yang kita gunakan untuk sampai ke tujuan kita. Dan jalannya itu terang, jelas, lurus. Kalau seandainya dia nanti kita bawakan ke dalam bahasa selain bahasa Arab, dia kalimat yang sama dengan kalimat metodologi. Sehingga kawan-kawan kalau nanti lihat kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia, lihat kalimat metodologi. Bahasa Arabnya manhaj. Maka di dalam bahasa Inggris dia punya arti, bahasa Indonesia punya arti, bahasa Arab punya arti. Kita katakan makna yang kita ambil sore hari ini yang mudah kita pahami adalah cara yang diambil dalam memahami agama. Sepakat? Cara yang diambil dalam memahami agama. Baik. Nah, ini erat hubungannya dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang siapa nanti yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Erat sekali dengan itu, karena Nabi meninggalkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan hidup. Betul? Al-Quran dan Sunnah. Lalu Al-Quran dan Sunnah ini yang menjadi sumber, dia akan dipahami oleh orang-orang yang mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Dia akan dipahami Al-Quran dan Sunnah ini. Maka orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah butuh metode, butuh manhaj. Paham? Nah, manhaj ini dalam memahami Al-Quran dan Sunnah ini mungkin orang sama, mungkin berbeda. Sepakat? Maka dalam memahami Al-Quran dan Sunnah akan banyak perbedaan orang dalam memahami isinya, sehingga umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya banyak sekte, punya banyak firqah. Oleh karena itu, banyaknya firqah yang dalam memahami Al-Quran dan Sunnah ini mesti kita pahami dengan baik mana firqah yang seharusnya kita ikuti, mana yang tidak. Sehingga kita sering menemukan hadis sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umat Nabi Muhammad akan pecah menjadi 73 golongan.
Sebagaimana orang Nasrani dia terpecah menjadi 72, orang Yahudi terpecah jadi 71. Umatku kata Nabi akan pecah menjadi 73. 73 ini Nabi menggunakan kalimat ummati. Apa bahasa Nabi? Ummati, umatku. Siapa yang dimaksudkan umatku oleh Nabi ini? Ini adalah setiap orang yang menjadi objek dakwah Nabi Muhammad sejak beliau diutus usia 40 tahun sampai kiamat nanti terjadi. Pokoknya setiap orang yang menjadi umat Nabi Muhammad sejak beliau usia 40 tahun sampai hari kiamat disebut ummati, umatku. Maka semua orang yang disebut umatku itu oleh para ulama dibagi menjadi dua. Ada ummatul da'wah, ada ummatul istijabah. Ada umat ketika diajak oleh Nabi dia penuhi, sehingga dia bersyahadat kepada Nabi, bersyahadat kepada Allah. Ada yang dia masih diajak supaya dia bersyahadat, sehingga disebut dengan ummatul dakwah. Sampai sekarang atau bahkan sampai hari kiamat dia tidak bersyahadat kepada Nabi, tidak bersyahadat kepada Allah. Sehingga terbagi dua. Ada yang bersyahadat, ada yang tidak. Paham di sini? Maka umat yang bersyahadat dan umat yang tak bersyahadat ini terbagi banyak lagi. Kristen masuk di sini, Yahudi masuk di sini, Konghucu masuk di sini. Apalagi agama berbagai keyakinan, ateisme, Shinto, apalagi keyakinan kita tahu. Semua keyakinan satanik apa saja ini masuk umat dakwah ini. Semuanya. Sehingga ada yang mungkin dari zaman klasik dari muncul agamanya atau modern baru muncul agamanya, muncul keyakinannya, ini masuk ke sini. Lalu di sini juga banyak. Sehingga sejak dulu kita kenal ada namanya kelompok, mulai dari munculnya pertama Syiah, ada Khawarij, lalu nanti ada Mu'tazilah, ada Hasyawiyah, nanti ada Karramiyah, nanti ada Qadariyah, Jabariyah, muncul seterusnya berbagai kelompok. Di kelompok ini mereka semua orang bersyahadat. Betul tidak? Orang Syiah syahadat tidak? Menghadap kiblat tidak kalau salat? Orang Khawarij syahadat tidak? Menghadap kiblat tidak? Menghadap kiblat kalau salat. Bahkan semua yang disebut umat Nabi yang terpecah menjadi 73 tergolong pada ummatul istijabah, ini semua mereka adalah orang yang bersyahadat. Orang yang ketika sholat menghadap kiblat ke Ka'bah, kitab sucinya Quran. Dan setiap mereka merasa paling Quran, paling paham, paling benar memahami Al-Quran dibanding yang lain. Setiap mereka. Maka jangan kira orang Syiah dia akan menyebut kitabnya bukan Quran. Tidak, dia mengatakan kitabnya Quran dan paling paham Quran, paling benar memahami Quran dibanding yang lain. Ini sama semua ini. Maka ummatul istijabah, semua mereka ini umat Nabi yang bersyahadat, yang berkata la ilaha illallah. Sedangkan kata Nabi, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa saja umat yang baca la ilaha illallah pasti masuk surga. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah. Siapa saja orang yang ketika dia meninggal mengucap la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Maka ummatul istijabah ini seburuk-buruk keadaan mereka, mereka pasti masuk surga nanti. Paham ya? Seburuk-buruk keadaan mereka, salah dalam memahami syariat atau salah dalam terjemahkan syariat, mengamalkan syariat. Hatta kalaupun ada orang yang haji tapi hajinya ke Karbala, hajinya ke Masjid Raya An-Nur, hajinya mungkin ke Bangkinang atau ke
Pariaman, tapi dia meyakini haji, cuma salah dalam memahami haji, dia termasuk orang yang masih di sini. Paham ya? Mereka orang bersyahadat, orang yang masih salat menghadap Allah, orang yang masih Al-Quran sebagai kitab sucinya. Maka orang yang dalam keadaan ummatul istijabah, seburuk-buruk keadaan mereka pasti akan masuk surga juga. Meskipun nanti ada yang langsung masuk surga, ada yang tidak langsung masuk surga, tapi mereka akan masuk surga juga. Oleh karena itu, kelompok yang masih ummatul istijabah, kalau keluar dari jalur yang benar dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, mereka tidak disebut dengan kafir, tapi disebut dengan kelompok bid'ah. Maka sejak dulu dalam Milal wan Nihal, dalam kajian sekte dan kelompok dalam Islam, apapun nama sektenya selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu disebut dengan kelompok bid'ah, bukan kafir. Makanya Syiah itu, Khawarij itu, Hasyawiyah dan apapun kelompok disebut kelompok bid'ah, bukan kelompok kafir. Sehingga kajiannya adalah kelompok-kelompok sekte-sekte dalam Islam. Nama kajiannya Al-Milal wan Nihal. Pernah dengar? Atau mungkin pernah dengar ada buku sejarah perkembangan mazhab yang dikarang oleh Syekh Abu Zahra. Mereka ini masih disebut sekte dalam Islam. Lalu yang satu yang masuk neraka kata Nabi itu siapa? Mohon maaf, yang banyak kelompok yang kata Nabi masuk neraka, yang satu tidak masuk neraka itu siapa? Yang banyak itu umatul dakwah ini. Mereka yang tak bersyahadat, mereka yang tak mengakui Nabi Muhammad, mereka yang tak tunduk kepada syariat, itulah semua mereka yang masuk neraka itu. Paham? Jadi yang di luar Islam itulah semuanya yang dikatakan oleh Nabi masuk neraka. Sementara semua yang berada dalam ummatul istijabah ini adalah umat yang insya Allah masuk surga semua. Maka apapun sektenya, disebut kelompok apapun dia, selama masih orang bersyahadat, dia pasti masuk surga. Lagian sayang, kalau misalnya aula sebesar ini cuma berdua dengan Pak Ali di sini, sempit nggak Pak? Kalau kita berdua aja di sini Pak, ruang sebesar ini sempit atau lapang Pak? Atau pas untuk kita berdua Pak? Coba ya, tempat yang seluas ini, kalau kita sendiri dalamnya kesepian nggak? Terasa mubazir tidak? Yang seluas ini, nggak usah kaji surga neraka. Surga itu kan kata Allah, arduha ka'ardis samawati wal ard. Betul? Luasnya seluas langit dan bumi. Ini aula ini kalau sendirian di dalamnya, mubazir nggak sebesar ini kalau sendirian? Coba bayangkan kalau kata Allah surga seluas langit dan bumi, yang masuk surga itu orang cuma 1% dari seluruh penduduk dunia. Mubazir nggak? Sementara luasnya seluas langit dan maknanya langit tambah langit, bumi tambah bumi lagi, itu masih kecil dibanding luas surga ini. Betul? Isinya cuma 1%. Paham? Apakah masuk akal yang sedikit itu menghuni surga yang seluas itu? Paham pertanyaannya? Nggak usah dalil dulu. Ini coba ukur tempat ini. Orangnya cuma 1% dari seluruh penduduk dunia. Nggak penuh dunia ini oleh 1% ini. Tapi masuk surga cuma sebanyak ini. Masuk akal nggak? Diterima nalar nggak? Maka Nabi SAW ketika maksudkan umatku pecah menjadi 73, yang dimaksudkan Nabi bukan umat yang banyak ini yang masuk neraka. Yang mereka banyak sekte itu bukan itu yang masuk neraka. Yang tak mau bersyahadat, yang tak mengaku Nabi Muhammad, yang tak mengikut syariat Nabi Muhammad, itulah semua kelompok yang akan masuk neraka. Jadi paham pertanyaannya? Yang dimaksudkan Nabi bukan kelompok-kelompok kita yang banyak ini. Maka kelompok kita yang banyak ini ditanya oleh Sayyidina Ali tentang Khawarij, apakah mereka itu orang kafir? Apakah mereka itu orang munafik? Kata Sayyidina Ali, enggak. Mereka itu bukan orang kafir. Mereka itu adalah orang fihi musyubhah. Kata Ali begitu kalimatnya. Fihi musyubhah. Dalam diri mereka itu ada syubhat.
Syubhat ini kalau kita artikan dalam bahasa kita, orang yang punya pendirian tetapi pendiriannya salah, cuma dia menganggap benar. Paham? Saya menganggap bahwa saya ini berada dalam jalur yang benar. Contoh, saya ini diundang ke sini untuk ngisi materi. Rupanya yang ngisi materi itu adalah 2 orang, saya dan Pak Ali misalnya. Seharusnya Pak Ali nyampaikan materi, enggak saya. Tiba-tiba saya menyelonong, saya maju. Sampai di sini kata saya nyampaikan materi. Kan saya diundang nyampaikan materi. Saya benar atau salah? Saya menyampaikan materi. Benar atau salah? Sekarang seharusnya Pak Ali, tapi saya tiba-tiba saya muncul. Saya nanti jam 7 nanti misalnya. Oleh Pak Ali yang sedang maju, kata saya yang harus tampil, Pak Ali jangan tampil. Saya salah atau benar? Salah atau benar? Satu sisi saya benar, satu sisi saya betul. Saya sebagai materi betul, tapi ketika saya tampil sekarang, saya salah. Ketika saya punya keyakinan seperti keyakinan bahwa saya harus tampil sekarang, itu syubhat namanya. Paham? Punya pendirian, punya keyakinan, tapi pendirian keyakinan itu salah. Bukan tidak punya pendirian, bukan tidak punya keyakinan, tapi punya pendirian, punya keyakinan, tapi keyakinan itu salah. Nah, orang-orang Khawarij, orang Syiah, kelompok apapun, fihi syubhat. Dalam diri mereka ada syubhat. Keyakinan mereka bermasalah. Mereka sebenarnya berpegang dengan dalil, yang mereka ikuti dalil, tapi masalahnya dalil yang mereka pegang salah dalam memahaminya. Itu sebabnya kita dengan sebagian kelompok yang lain beda pemahaman. Mereka dengan kita beda pemahaman. Paham? Nah, oleh karena itu, mereka ini adalah orang yang benar secara umum, bermasalah pada poin-poin tertentu, tidak keseluruhan. Kesalahan yang kecil ini sudah menjadi tabiat kita. Kita sering fokus bila ada kertas yang putih lalu ada yang tercoret atau tinta berserakan, yang kita fokus kemana? Kertas besar yang putih atau tinta yang sedikit atau coretan sedikit? Sudah tabiat di situ. Maka kita sering fokus pada syubhatnya ini, bukan fokus pada kita sama-sama syahadat, kita sama-sama salat menghadap Ka'bah, kita sama-sama berimam kepada Al-Quran, kita sama-sama menyebut diri kita muslim. Betul? Kita sering fokus di syubhatnya ini, di perbedaan dalam memahami berbagai unsur-unsur yang sifatnya parsial dalam agama. Itulah yang menjadi sebab kita kadang-kadang bertengkar, kadang-kadang tidak mau teguran, kadang-kadang tidak mau saling lihat, gara-gara yang sedikit ini. Itulah kata orang Melayu, rusak susu karena nila sebelanga. Rusak ukhuwah kita dengan sebab-sebab yang banyak dalam Islam ini karena sebab yang sedikit, yang disebut dengan syubhat. Sampai di sini kira-kira sudah paham belum bagaimana hubungan kita di dalam Islam ini secara keseluruhan? Kita dengan yang lain sudah mulai paham? Itu artinya kita dengan yang lain banyak kesamaan dan sedikit perbedaan. Jadi kita banyak kesamaan, sedikit perbedaan. Tetapi kita selama ini sering fokus pada perbedaan, kurang memperhatikan persamaan. Baik, sekarang baru kita masuk. Haruskah kita semanhaj? Kan itu pertanyaannya kan? Haruskah kita semanhaj? Sebelum kita masuk haruskah semanhaj, kita mesti pisahkan. Ada semanhaj ini dalam artian kita bergaul biasa, bersosial. Lalu nanti ada nikah, cukup 2 aja lah ya. Kalau yang lain terlalu lebar nanti, cukup 2 saja. Secara umum kalau jual beli, haruskah semanhaj? Jual beli, saya ingin beli HP, haruskah semanhaj? Kalau saya katakan harus semanhaj, saya nggak akan pernah punya HP Samsung.
Gak akan pernah punya HP apalagi Redmi, Vivo, Nokia kalau dulu, iPhone, gak akan pernah. Pernahkah kita semanhaj dengan orang yang memproduk Vivo? Pernah? Pernahkah kita semanhaj? Gak akan pernah. Maka kita fokus bersosial dan berumah tangga saja. Bersosial. Kira-kira haruskah kita semanhaj? Tidak. Haruskah kita semanhaj? Tidak. Kenapa tidak? Ada akhwat yang berani, kenapa kita tak harus semanhaj? Karena manusia itu beragam, tabiat mereka beragam. Betul? Ada bahasa, misalnya bahasa zon politikon. Betul? Bahwa manusia ini dia tak bisa hidup sendiri. Mereka bisa hidup bersama orang lain. Itu satu. Yang kedua, setiap orang Allah berikan akal sama atau tidak? Beda. Kalau sama akal setiap orang, maka kita ini mungkin tidak ada yang bisa buat bangunan, tidak ada yang bisa buat mobil, tidak ada yang bisa buat HP. Kenapa? Nalarnya sama semua. Tapi karena nalar beragam, ada yang kerjanya pagi jualan lontong sayur. Betul? Ada yang kerjanya bertani. Sehingga yang bertani bisa jualan sayur, lalu bisa dibuat lontong sayur. Lalu nanti ada yang buat gerobak, ada yang buat piring, ada yang buat plastik. Lalu yang buat plastik jual kepada yang jual sayur, yang jual piring jual kepada yang jual sayur. Lalu nanti yang buat karet jual kepada yang jual sayur. Akhirnya pagi-pagi kita bisa membungkus sebungkus lontong sayur buat pulang. Betul begitu? Kalau orang-orang yang buat karet nggak jualan karet, yang buat piring nggak jualan piring, kira-kira bisa nggak kita makan lontong sayur? Nggak bisa ya? Itu nggak bisa terbantahkan. Manusia memang begitu. Maka dalam bersosial kita paksakan harus semanhaj, harus satu warna, nggak akan bisa. Pasti nggak akan bisa. Apalagi di zaman yang terbuka seperti sekarang ini. Tapi apa yang bisa kita buat? Ketika kita bersosial, kita beragam ini, yang bisa kita buat adalah menyesuaikan diri kita dengan keberagaman. Bukan memaksakan keberagaman harus sesuai dengan kita. Karena kalau keberagaman dipaksakan sesuai dengan kita, jangan-jangan sudah mati kita belum juga selesai masalahnya lagi. Betul? Sudah mati kita, orang semuanya belum seragam dengan kita, mungkin belum juga pernah tercapai itu. Tapi kalau kita memaksakan diri dalam bersosial ini, bisa menempatkan diri dengan keberagaman itu, dimanapun hidup, bagaimanapun cara bergaul, apapun tempat kerja, insya Allah hidup kita akan tenang. Sepakat? Kalau kita menyesuaikan diri. Tapi hidup ini kan masalahnya kita sering memaksakan masyarakat, orang lain, tempat berbisnis harus sesuai dengan kita. Bukan kita menyesuaikan diri. Pada akhirnya kita tertekan karena sikap kita sendiri. Maka dalam bersosial kita sama dengan masalah jual beli tadi. Harus mengakui keberagaman. Tak bisa kita paksakan harus sama. Lalu baru kita fokus kepada menikah. Haruskah kita sama atau tidak? Haruskah semanhaj atau tidak? Kira-kira kalau akhwat harus semanhaj atau tidak? Harus. Kenapa harus semanhaj? Nanti yang ikhwan nanti. Karena akhwat yang biasanya dinikahi. Kira-kira akhwat kenapa harus semanhaj kita? Apa sebabnya harus semanhaj? Silahkan. Kenapa? Gampang menyesuaikan. Ya. Oke, yang lain? Gimana? Menyatukan visi misi. Yang lain? Menyatukan visi misi, mudah menyeragamkan, menyamakan. Ada lagi yang lain? Kenapa kita harus satu manhaj?
Biar satu paham. Ada lagi? Oke. Dalam rumah tangga apa yang kita cari? Apa? As-sakinah. Kan dalam Al-Quran itu famin ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Betul? Litaskunu ilaiha. Sakan. Yang kita jadi ini kalimat sakan ini. Tahu dalam bahasa Arab arti rumah dalam bahasa Arab? Maskan. Kalau kita di pesantren sering mengartikan asrama itu dengan maskan. Apa arti maskan itu? Tempat mendapatkan ketenangan. Kan sering itu kan kalau pesantren itu maskan tempat mendapatkan ketenangan. Kapan kita bisa tenang? Kapan kita bisa dapat tentram? Bila kita di dalam tempat ini mendapatkan apa yang kita inginkan. Betul? Yang kita inginkan dalam tempat yang kita cari ketenangan ini, kalau rumah tangga ada tadi kesatuan visi dan misi. Yang kita cari dalam rumah tangga adalah bagaimana kita punya kesamaan cara pandang, kesamaan perspektif, kesamaan dalam mengatur, kesamaan dalam mengambil strategi, kesamaan dalam nanti bagaimana mendidik anak, betul? Kesamaan dalam memperlakukan orang tua, memperlakukan keluarga besar, betul? Kesamaan-kesamaan itu kita cari. Maka kalau kita ingin mencari ketenangan, ingin mencari yang lebih efektif mendapat ketenangan ini, memang jawabannya harus ada kesamaan. Itulah makanya dalam Al-Quran ada ayat wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Maka kalau dalam menikah, agama mengatakan jangan pernah menikah dengan orang musyrik, jangan pernah menikah dengan orang kafir. Kenapa? Kita menyembah Allah, kita bertauhid pada Allah. Dia tidak, dia mengingkari Allah, dia mensekutukan Allah. Menyekutukan dengan mentauhidkan sama atau beda? Karena dia beda, maka dalam rumah tangga tak akan pernah kita bisa akur. Yang satu suruh sholat, yang satu larang sholat. Terbayang kalau rumah tangga begitu. Setiap saat, yang satu anak suruh ngaji, yang satu jangan sampai mengaji. Yang satu setiap akan masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doa nak. Kata yang satu, jangan doa. Setiap akan makan, makannya yang halal nak, jangan makan babi nak, jangan makan ini itu semua macam nak. Kata yang satu, nggak apa-apa makan nak gitu. Akan tenangkah begitu? Tercapaikah ketentraman rumah tangga begitu? Nggak akan tercapai. Maka dalam rumah tangga upayakan kita punya banyak kesamaan-kesamaan. Karena Al-Quran mengajarkan begitu. Kalau seandainya kita tak punya kesamaan, terlalu banyak perbedaan kita dengan pasangan kita, tak akan pernah dapat yang namanya litaskunu ilaiha. Karena Al-Quran mengajarkan begitu. Termasuk perempuan. Kalau ingin menikah, jangan pernah laki-laki musyrik. Laki-laki jangan pernah perempuan musyrik. Kenapa? Kita nggak sama. Kita beda keyakinan. Bila beda keyakinan, sulit untuk dipaksakan. Kita akan sejalan. Jadi dalam bersosial nggak ada masalah. Kita beda manhaj. Tapi dalam rumah tangga mesti semanhaj. Cuma masalahnya semanhaj yang mana? Kan itu kan? Semanhajnya mesti yang dalam 73 tadi. Sehingga kalau ada kawan kita mengatakan kita mesti semanhaj, itu benar. Cuma manhaj yang mana? Mestilah manhaj yang benar bertemu dengan manhaj yang benar. Kalau manhaj yang benar dengan manhaj yang tidak benar, nggak akan sama juga. Sehingga koridor kita harus semanhaj itu mesti manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Kembalinya ke sini. Mesti semanhaj ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu bahasa kitanya apa sih? Kan ahlu, kemudian sunnah, kemudian wal jamaah. Ada 3.
Ada ahlu, ada sunnah, ada wal jamaah. Apa sih ahlu sunnah wal jamaah itu? Kira-kira yang Bang Rudi, ahlu sunnah itu maksudnya apa, Bang? Betul Bang Rudi ya? Ahlu sunnah itu kira apa maksudnya, Bang? Di ujungnya sudah ditunjukkan itu. Ahlu sunnah. Keluarga sunnah. Baik, mudahnya keluarga sunnah katanya. Ahlu dalam bahasa Arab keluarga. Bila kita masukkan kepada ahlu sunnah, sekelompok orang yang dia mengikut sunnah. Lalu wal jamaah maksudnya apa? Jamaah itu kan banyak ya. Kalau sunnah itu sumbernya satu, Nabi Muhammad, betul? Setelah Nabi Muhammad yang mentransmisikan atau yang menyampaikan ke kita siapa? Setelah Nabi Muhammad, maka ahlus sunnah wal jamaah itu maksudnya adalah keyakinan sunnah, mengikut sunnah Rasulullah, wal jamaah sahabat Rasulullah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu bahasa mudahnya keyakinan mengikut Rasulullah dan sahabat Rasulullah. Jadi kalau kita ahlus sunnah wal jamaah, orang menyebut salaf, kita lebih tinggi lagi. Kita ikut Rasulullah dan sahabat. Kalau salaf di bawah ini cuma. Paham? Kita ikut ahlus sunnah wal jamaah. Jadi mesti keseragaman ahlus sunnah wal jamaah. Kalau tidak, ini masalah juga. Kenapa? Imam Syatibi mengatakan ciri kelompok bid'ah itu adalah pecah di dalam. Mereka saling tidak sepakat, sehingga di internal dia tak akan pernah sama. Itu ciri kelompok bid'ah begitu. Kenapa? Karena dia itu dalam diri mereka ada syubhat tadi. Setiap ada syubhat orang nggak akan pernah kompak ini. Yang satu memahami beda, yang lain memahami lain lagi. Tapi kelompok itu kalau benar, dia jalan yang jelas dan lurus. Kalau semuanya lurus, kita akan bertemu, nggak akan ada masalah. Kayak An-Nur ini, kalau kita dari Panam, jalurnya ada satu atau banyak? Banyak? Betul? Tapi kalau semuanya menuju An-Nur, sampai atau tidak? Sampai. Sekarang yang satu menuju kita ke An-Nur, yang satu dia menuju jalan yang menghantarkan ke An-Nur, yang satu menuju jalan yang dia menghantarkan ke Harapan Raya. Sampai atau tidak? Jalannya arah ke An-Nur juga, tapi ke Harapan Raya. Dia lewat Sudirman juga, tapi lewat Diponegoro, dia belok kanan. Sampai nanti masuk ke jalan apa namanya, PMC itu, dia ke Harapan Raya. Orang ahlu syubhah kejadiannya begitu. Dia sama jalan juga dilalui, tapi persimpangan dia, tikungannya di situ ada perbedaan. Maka setiap ada persimpangan heboh terus. Kita ke An-Nur bang, lewat sini bang. Kata yang satu enggak, itu enggak benar lawan itu. Maju satu lagi, ketemu lagi simpang. Kita ke An-Nur bang. Kata yang satu kita belok kanan, kata yang satu kiri. Ahlu syubhat dia akan begitu terus. Maka kalau kita tidak termasuk ahlu sunnah wal jamaah, nggak akan pernah dapat ketenangan, nggak akan pernah dia damai, nggak akan pernah dia sama terus, dia akan heboh terus di dalam. Maka silahkan perhatikan apa saja kelompok bid'ah, di dalamnya heboh terus. Dalamnya dalam bahasa sekarang saling tahzir. Tengok saja, saling tahzir itu bahasa kita saling memberikan warning, saling memberikan wanti-wanti, mewaspadai orang lain. Jangan ikut si fulan, jangan ikut si fulan. Pernah menemukan itu? Pernah dengar itu? Itu karena dalamnya ada syubhah. Syubhah ini karena setiap orang dia merasa punya argumen sementara argumennya salah. Setiap orang merasa punya pendirian sementara pendiriannya salah. Karena salah itulah tak ada satupun yang berada dalam keyakinan yang kuat. Maka setiap mereka akan heboh. Sehingga kalau kita tidak ahlus sunnah wal jamaah, tidak ikut Rasulullah dan sahabat, akan terus heboh. Maka bila semanhatnya dalam ahlus sunnah wal jamaah, baru bertemu litaskunu ilaiha, baru bertemu sakinah seperti yang kita cari tadi. Kalau tidak, nggak akan pernah.
Sudah dapat poinnya? Maka kita harus seman, tapi manhajnya ahlus sunnah wal jamaah. Mesti begitu.